Saya melihat umat Kristen juga masih belum clear dengan konsep Trinitas ini. Menurut saya, memang konsep Trinitas bertentangan dengan akal dan logika manusia sehingga sampai kapanpun konsep ini akan selalu menjadi perdebatan. Bahkan dalam Kristen pun ini masih menjadi perdebatan. Ini adalah poin yang sangat penting dan tajam, dan pandangan ini sejalan dengan banyak pengamat sejarah agama, baik dari kalangan Islam maupun sarjana Kristen sendiri. Dalam video ini kita bahas secara objektif, akademik, dan dengan nuansa saling menghormati. Jadi memang benar, konsep Trinitas memang masih menjadi perdebatan bahkan di kalangan Kristen sendiri. Meski telah diresmikan secara teologis sejak Konsili Konstantinopel 381 Masehi, konsep Trinitas tidak pernah benar-benar clear atau mudah dipahami, bahkan oleh umat Kristen sendiri. Bahkan, teolog Kristen klasik menyadari bahwa konsep tiga pribadi tetapi satu Tuhan, three person in one Godhead, sulit dijelaskan secara rasional tanpa jatuh pada kontradiksi logika. Sekali lagi, kontradiksi logika. Misalnya, Tertullian abad ke-3 Masehi, salah satu perumus awal istilah Trinitas, Trinitas Dei, menulis dalam Ad Versus Praxeam, "The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Yet, there are not three gods, but one God." Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Namun bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Secara logika, pernyataan ini sulit diterima tanpa menimbulkan kebingungan konseptual. Bagaimana tiga entitas penuh, masing-masing Tuhan tetap satu secara esensi. Dari sudut pandang rasional dan filsafat. Bahkan dalam tradisional filsafat Kristen sendiri, banyak tokoh mengaku Trinitas adalah misteri, bukan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh akal manusia. Saint Augustinus dalam The Trinity abad ke-5 menulis bahwa manusia tidak mungkin memahami sepenuhnya hakikat Tuhan yang tiga dalam satu. Ini adalah misteri iman. Thomas Aquinas abad ke-13, seorang teolog Katolik terkemuka, dalam Summa Theologica 1:32 menyatakan, "We cannot know what God is, but only what He is not. The mystery of Trinity cannot be proved by a reason, but only believed by faith." Kita tidak dapat mengetahui apa hakikat Tuhan, hanya apa yang bukan Tuhan. Misteri Trinitas tidak dapat dibuktikan oleh akal, hanya dapat diterima dengan iman. Artinya, bahkan dalam teologi Kristen sendiri, Trinitas tidak diposisikan sebagai ajaran yang logis, melainkan dogma yang harus diterima dengan iman. Perdebatan juga di dalam internal di kalangan Kristen. Sejak awal hingga kini, banyak kelompok dalam kekristenan yang menolak atau menafsirkan Trinitas secara berbeda. Seperti kelompok Arianisme abad ke-4 menolak keilahian Yesus sepenuhnya. Dan dalam catatan historis, kelompok ini dikecam dalam Konsili Nisea. Selanjutnya, Unitarianisme abad ke-16 sampai dengan 17 menegaskan Tuhan hanya satu, Yesus bukan Tuhan. Dan secara catatan histori masih eksis dalam gerakan Unitarian Universalis hingga sekarang. Kemudian Jehovah Witnesses sampai sekarang atau sering disebut dengan saksi Jehovah menolak menolak Trinitas. Yesus adalah makhluk ciptaan dan secara catatan historis menjadi salah satu denominasi besar modern. Kemudian ada Mormon, memahami Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga makhluk ilahi terpisah, berbeda dari Kristen arus utama.
Kesimpulan akademik dan rasional yang bisa diambil adalah Trinitas memang tidak diajarkan secara eksplisit oleh Yesus dalam kitab-kitab Injil. Dan doktrin ini baru dirumuskan secara resmi beberapa abad setelah wafatnya Yesus. Sebagai hasil kompromi antara pandangan teologis dan politik kekaisaran Romawi. Hingga kini konsep Trinitas menjadi misteri iman, bukan hanya hasil penalaran logis. Bahkan di kalangan umat Kristen sendiri, perdebatan tentang bagaimana tiga pribadi bisa satu Tuhan masih berlangsung. Dari perspektif rasional dan tauhid seperti dalam Islam, bahkan Yahudi sekalipun, konsep Trinitas bertentangan dengan akal dan prinsip keesaan Tuhan.